buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami boleh kembali hadir di tempat ini. Kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan, hidup kami dilawat oleh Engkau. Kami sungguh-sungguh rindu, kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Engkau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri dan terus kita nyatakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu sempurna, terus masukkan nama-Mu, kami naikkan ucapan syukur bagi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan, jauh sekarang selamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu, jiwa kami bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita naikkan puji-pujian kita. Kita naikkan tangan kita dalam hadirat-Nya. Dan terus kita mengakui anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dalam hadirat. Amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
kami boleh ada sampai saat ini. Kami sungguh sadari semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh lihat kiri kanannya, berikan senyuman yang terbaik. Dan katakan mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Pakai kekuatan kita untuk menari bagi Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihi-Nya. Semua ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak Tuhan dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangannya. Yes, Bapak Ibu Jemaatnya masih siap untuk menari. Katakan haleluya. Kita mau sama-sama menyatakan kasih Tuhan bagi kita. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama kita katakan, Yesus kaulah sahabat
setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Mari kita bergoyang, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebab kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Amin. Yes, yang masih semangat boleh katakan wuh. Sekali lagi kita mau sama-sama nyatakan, kita bertepuk tangan di atas kepala. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Aku mau lihat jemaat Tuhan menari yang terbaik bagi nama Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Sekali lagi, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Nyatakan sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi kita nyatakan dengan iman, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, silakan untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima urapan-Mu. Kami siap untuk menerima jamahan-Mu Tuhan. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sama-sama panggil Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut. Yes, yes, yes. Penolong yang sejati dan suci. Ini rindu kami. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita dengan iman sama-sama kita nyatakan, Roh Kudus, Roh
sama-sama nyatakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku. Biar jemaat saja yang katakan, biar jemaat yang memuji Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Biar masih jemaat saja yang memuji Tuhan. Sekali lagi katakan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Engkau yang dengar Tuhan. Setiap hamba-Mu, setiap anak-Mu, setiap jemaat-Mu bernyanyi Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas kerajaan. Engkau yang bertahta di atas bumi dan surga. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Sekali lagi katakan, kaulah yang ku perlu. Di hidupku, sekali lagi. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang kami perlu Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Kami juga memerlukan Roh Kudus-Mu menuntun, menyertai kami. Agar kami dapat hidup seperti yang Kau kehendaki, bukan seperti yang kami mau. Kami terbatas, kami punya kekurangan, kami punya kelemahan. Tapi kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki atas kehidupan kami. Pribadi pas pribadi yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang serba terbatas ini, dan mengurapi setiap kami yang hadir untuk kami boleh belajar bersama-sama bertumbuh di tempat ini ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun tas hamba-Mu, dan pengurapan yang sama turun tas kami sekalian pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka mata hati kami agar kami boleh mengerti lebih dalam lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam kesempatan ini. Saya hari ini akan membahas perihal kehidupan setelah kematian bagian yang kedua, yaitu bagi orang yang percaya Yesus. Pada bahasan sebelumnya, kehidupan setelah kematian bagian pertama, saya membahas tentang nasib orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau mereka mati, mereka akan masuk ke dalam Hades, yaitu dunia orang mati, sudah mulai merasakan sengsara, nyala api, tapi itu belum klimaksnya. Karena nanti akhir zaman mereka akan dibangkitkan rohnya, lalu diadili di pengadilan tahta putih yang besar untuk menunjukkan bahwa mereka memang pantas dimasukkan ke neraka yang kekal atau lautan api, Gehenna di dalam bahasa Yunaninya. Nah, itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Tetapi bagi orang benar, orang yang percaya kepada
Kristus ada tempat yang berbeda yang Tuhan sudah sediakan. Itulah yang kita akan bahas kali ini. Alkitab menunjukkan bahwa manusia pasti mati. Mazmur 90 ayat 10 berkata umur kita hanya 70, 80, setelah itu sengsara dan akhirnya mati. Kematian adalah sesuatu yang terjadi akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Pertanyaannya, setelah mati kemana? Menurut Alkitab, orang yang mati akan masuk ke alam maut. Bahasa Ibraninya Seol, bahasa Yunaninya Hades. Ini adalah tempat penantian bagi semua roh orang mati, baik orang benar maupun orang fasik, sebelum penghakiman akhir tiba. Nah, dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas pasal 16 dicatat, di alam maut atau Hades itu ada dua bagian yang terpisah oleh jurang yang tidak terseberangi. Yang pertama disebut Hades, yaitu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, sudah mengalami penghukuman walaupun belum klimaks masuk ke Gehenna lautan api. Tetapi yang kedua adalah pangkuan Abraham atau Firdaus bagi orang yang beriman kepada Kristus. Sehingga mereka adalah semua orang yang sudah diselamatkan. Mari kita akan bahas lebih dalam. Yang pertama kita akan bahas tempat tujuan orang percaya. Ini meliputi dua hal utama. Pertama adalah pangkuan Abraham. Dalam Lukas 16 ayat 22 dicatat, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bila mana Hades bagi orang tidak percaya digambarkan sebagai tempat penderitaan, sengsara, kehausan, dan sangat kesakitan dalam nyala api, ayat 23-25. Sebaliknya pangkuan Abraham adalah bagian dari alam maut yang merupakan tempat penghiburan dan ketenangan bagi jiwa-jiwa atau roh orang benar yang telah meninggal. Pangkuan Abraham adalah istilah yang melambangkan kedekatan dan persekutuan dengan Abraham, bapa orang beriman, serta kondisi damai sejahtera karena terpisah dari tempat penderitaan dengan jurang yang dalam dan tak terseberangi. Yang kedua adalah Firdaus. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai paradeisos. Itulah yang menyebabkan istilah Inggris paradise atau surga. Awalnya Firdaus merujuk pada Taman Eden yang indah di mana Allah hadir bersama umatnya. Kejadian 2 dan 3. Dalam beberapa penafsiran, pangkuan Abraham sering diidentikan dengan Firdaus. Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat di kayu salib, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ini menunjukkan bahwa Firdaus adalah tempat yang menyenangkan bagi roh orang percaya. Firdaus juga digunakan secara sinonim dengan surga, heaven, tempat Allah bersemayam dan kemuliaan orang-orang yang telah meninggal. Misalnya, dalam 2 Korintus 12 ayat 4 dikatakan bahwa Rasul Paulus pernah diangkat ke Firdaus. Atau dalam Wahyu 2 ayat 7 ada janji orang yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi orang yang tidak benar akan masuk ke Hades mulai mengalami sengsara, sedangkan orang benar percaya Yesus akan masuk ke pangkuan Abraham yang juga disebut sebagai Firdaus. Nah, ada satu hal penting di sini, harap dia perhatikan. Setelah kebangkitan dan khususnya kenaikan Kristus ke sorga, ada perubahan penting dalam status pangkuan Abraham atau Firdaus tadi. Sebelum Kristus, jiwa atau roh orang benar menanti di pangkuan Abraham. Tetapi ketika Yesus mati, dia turun ke Hades, ke alam maut, ke dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 18-20 mencatat ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Dan dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, berarti Yesus pergi ke Hades, ke alam maut untuk memproklamirkan bahwa dialah kebenaran yang disampaikan oleh Nuh. Dan karena mereka tidak menerima, maka mereka akan dihukum. Selanjutnya ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, menurut Efesus 4 ayat 8-10 dicatat, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus memberitakan kemenangannya dan memimpin orang-orang benar yang ada di pangkuan Abraham, yang disebut juga dengan istilah tawanan-tawanan, dan membawanya ke sorga. Oleh karena itu setelah kenaikan Kristus, pangkuan Abraham atau Firdaus diyakini telah dipindahkan atau disatukan dengan sorga, yaitu kehadiran langsung Allah. Artinya, bagi orang percaya di era perjanjian baru dan seterusnya, ketika mereka meninggal, mereka langsung pergi bersama dengan Tuhan di sorga. Misalnya Paulus dalam Filipi 1 ayat 23 berkata, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus." Itu memang jauh lebih baik. Di mana Kristus tinggal? Di sorga. Dia naik ke sorga. Berarti ketika orang mati, dia juga bersama Kristus di sorga. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi orang mati akan tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi tempat penantian yang terpisah di Hades bagi orang percaya. Mereka langsung bersama Yesus di dalam sorga. Sorga intermediate state. Sorga kondisi antara, ini istilah teologis. Namun ini bukan atau belum merupakan kondisi sempurna dan final. Intermediate state bukan final state. Kondisi final terjadi pada saat kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua. Ketika jiwa atau roh akan bersatu kembali dengan tubuh yang dimuliakan dan hidup di langit baru dan bumi baru. Jadi perlu dibedakan antara surga sekarang, intermediate state atau keadaan antara, dan surga kelak, yaitu final state, keadaan final, yaitu langit baru dan bumi baru. Nah, sebelum saya membahas tentang perbedaan surga kini dan surga kelak, yaitu langit baru dan bumi baru, kita harus mengerti bahwa penafsiran itu bergerak maju. Ada yang namanya progressive revelation. Jadi pada mulanya Alkitab Perjanjian Lama menunjukkan orang yang mati masuk ke Seol, dunia orang mati, di mana keadaan kelam seperti orang tertidur, tidak beraktivitas. Tapi dalam Perjanjian Baru Lukas 16 ada pernyataan yang lebih progresif. Ternyata Seol atau bahasa Yunaninya Hades itu dibagi dua, yaitu antara Hades untuk orang berdosa, siksaan, tapi sudah ada pangkuan Abraham atau Firdaus, kondisi nyaman walaupun belum final. Nah, progressive revelation berikutnya adalah ternyata setelah Yesus naik ke sorga, maka orang yang semula ada di pangkuan Abraham, yang disebut sebagai tawanan-tawanan itu diangkat ke sorga. Jadi sekarang kondisinya mereka bersama dengan Yesus di sorga. Jadi sorga sekarang adalah kumpulan roh orang-orang benar yang sudah mati. Nah sekarang kita lihat
perbedaan surga kini dan langit baru dan bumi baru. Yang pertama, surga kini di intermediate state, keadaan antara. Ini adalah tempat roh orang percaya setelah kematian. Namun sebelum kebangkitan tubuh serta penghakiman akhir pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah periode sementara, intermediate. Lokasinya digambarkan sebagai bersama dengan Kristus, Filipi 1 ayat 23. Atau 2 Korintus 5 ayat 8 tadi. Atau di Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Ini adalah tempat di mana jiwa orang percaya berada di hadirat Allah. Kita yakini ya di sorga, di belakang langit biru. Karena Yesus waktu naik ke sorga, dia akan pergi pasti ke sorga yang kita pahami sebagai dalam tanda kutip belakang langit biru. Ini adalah keadaan tanpa tubuh atau tidak berwujud fisik dalam pengertian duniawi karena merupakan tempat roh orang mati yang diselamatkan. Bedakan dengan Kristus yang naik ke sorga bukan hanya dalam roh tapi juga dengan tubuh kemuliaan. Kita belum punya tubuh kemuliaan. Nanti waktu Yesus datang tubuh kemuliaannya akan diberikan. Sehingga orang yang ke Firdaus yang telah bergabung menjadi sorga sekarang belum mengenakan tubuh kemuliaan, hanya makhluk roh. Meskipun ini adalah tempat yang luar biasa dan penuh penghiburan, ini adalah keadaan sementara bagi jiwa-jiwa sebelum kebangkitan tubuh dan penciptaan yang baru. Bagaimana kondisi di sorga tersebut? Yang pertama, sadar, mengalami sukacita, kedamaian, dan persekutuan dengan Tuhan. Bukan tidur jiwa, soul sleep. Yang kedua, ini adalah tempat kebahagiaan dan kedamaian meskipun tanpa tubuh. Roh orang percaya mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan perhentian dari segala penderitaan duniawi. Mereka ada di hadirat Allah. Yang ketiga, belum sempurna secara penuh. Meskipun ini adalah kondisi yang jauh lebih baik daripada hidup di dunia yang berdosa, namun belum mencapai kesempurnaan final. Jiwa atau roh masih terpisah dari tubuh. Ada kerinduan akan penyempurnaan tubuh dan alam semesta yang baru. Yang ketiga, penantian. Ini adalah masa penantian untuk kebangkitan tubuh, penyatuan kembali jiwa atau roh dan tubuh, dan kedatangan kerajaan Allah sepenuhnya di bumi yang diperbarui. Yang kedua adalah sorga kelak, di final state, keadaan final, yang juga disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow, luar biasa sekali rancangan Allah yang indah yang akan kita alami ketika kita bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Jadi langit baru dan bumi baru adalah puncak dari rencana penebusan Allah yang digambarkan dalam Yesaya 65 ayat 17. Yang berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini akan terwujud di akhir zaman seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Ini bukan hanya tentang tempat tinggal jiwa atau roh, tetapi tentang penciptaan yang diperbarui dan dipulihkan sepenuhnya. Jadi bumi yang sudah rusak ini akan lenyap diganti dengan bumi yang sudah diperbaharui kondisinya oleh Tuhan tanpa dosa. Ini adalah kondisi kekal, keadaan permanen yang akan datang setelah penghakiman terakhir di mana dosa dan segala akibatnya, yaitu penderitaan, kematian, air mata dan sebagainya akan lenyap. Di langit baru dan bumi baru Allah akan berdiam bersama manusia
dan semua yang telah ditebus akan menikmati persekutuan yang sempurna dengan Allah selama-lamanya. Oh, ini adalah realitas fisik dan spiritual yang baru. Bukan hanya sorga kini tempat roh. Ini bukan sorga di atas di belakang langit biru. Tetapi sebagai langit baru dan bumi baru di mana Yerusalem baru akan turun dari sorga ke bumi yang baru. Ini menunjukkan penyatuan kembali sorga dan bumi. Tempat Allah akan berdiam bersama umatnya secara fisik. Ini adalah alam semesta yang diperbarui dan disucikan dari segala dosa. Jadi kita tidak pergi ke sorga meninggalkan bumi ini, tapi pada akhirnya sorga yang akan datang ke bumi, di mana Allah akan berdiam bersama umatnya di dalam alam semesta yang diperbarui. Inilah penggenapan sempurna dari kerajaan Allah. Langit baru dan bumi baru. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 2-3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru turun dari sorga. Kemana? Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi Allah akan bersama manusia di bumi baru ini. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa. Bagaimana kondisi di langit baru dan bumi baru itu? Pertama, transformasi tubuh kemuliaan. Orang percaya akan memiliki tubuh yang dimuliakan dan tidak dapat binasa. Yang disatukan kembali dengan jiwa atau roh mereka. 1 Korintus 15. Ini adalah penyempurnaan penuh dari penebusan Kristus. Tubuh kita yang sekarang hina, dapat binasa. Namun kelak akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21. Dan menjadi tubuh rohaniah. 1 Korintus 15 ayat 44. Serta tidak dapat binasa, bebas dari penyakit, penuaan, kematian, dan kerusakan. 1 Korintus 15 ayat 42. Tubuh ini mulia, bersinar dengan kemuliaan Allah. Tidak lagi dalam kehinaan. 1 Korintus 15 ayat 43. Tubuh ini juga kuat, tidak ada lagi kelemahan atau keterbatasan secara fisik. Tubuh kemuliaan ini seperti tubuh kebangkitan Yesus yang dapat makan dan minum walaupun tidak perlu atau tidak harus. Tapi juga dapat menembus pintu tertutup dan muncul secara tiba-tiba. Ini kita bisa lihat ketika Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada para murid. Yang kedua, kondisinya di langit baru dan bumi baru tidak ada lagi dosa dan penderitaan. Di langit baru dan bumi baru tidak akan ada lagi air mata, maut, perkabungan, rata tangis atau duka cita. Wahyu 21 ayat 4. Dosa dan efeknya akan lenyap sepenuhnya. Yang ketiga, persekutuan fisik dengan Allah. Allah akan berdiam bersama manusia secara fisik. Wahyu 21 ayat 3. Ini adalah penggenapan tujuan Allah untuk bersekutu dengan ciptaannya. Dan yang keempat, pemerintahan dan pelayanan. Orang percaya akan memerintah bersama Kristus dan melayani dia selama-lamanya dalam sukacita yang tak terbatas. Wahyu 22 ayat 3-5. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan singkat antara sorga intermediate state dengan sorga akhir, yaitu langit baru dan bumi baru. Sorga kini itu sementara, masa penantian, sedangkan sorga kelak kekal, permanen. Kondisi tubuhnya di sorga sekarang, rohnya terpisah dari tubuh, sedangkan kelak rohnya akan bersatu dengan tubuh yang sudah dimuliakan. Tingkat kesempurnaan di sorga kini baik tapi belum sempurna sepenuhnya, sedangkan nanti di langit baru, bumi baru, sempurna seutuhnya. Tidak ada dosa, tidak ada penderitaan lagi. Lokasinya, sorga sekarang di hadirat Kristus, Firdaus. Lebih ke dimensi rohani, belakang langit biru. Tapi, sorga kelak di langit baru dan bumi baru. Baik secara fisik maupun rohani. Fokus sorga kini adalah penantian akan penyempurnaan akhir.
Sedangkan langit baru dan bumi baru merupakan penggenapan penuh kerajaan Allah. Keterlibatan Kristus di sorga kini, kita akan bersekutu secara rohani dengan Kristus. Tetapi di langit baru dan bumi baru, Kristus memerintah bukan hanya secara rohani tapi juga secara fisik. Waktunya sorga sekarang segera setelah kematian individu. Itulah Firdaus yang telah bergabung dengan sorga kini. Tetapi sorga kelak, final state, langit baru dan bumi baru, terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali dan kebangkitan umum. Kondisi fisik di sorga sekarang tanpa tubuh fisik, hanya roh atau jiwa. Sedangkan kelak dengan tubuh fisik yang dibangkitkan dan dimuliakan, seperti tubuh Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Sifat keberadaan di sorga kini, rohani, sadar, bersama Tuhan. Sedangkan kelak juga akan memiliki kerohanian, tapi juga fisik, tubuh kemuliaan yang utuh, sempurna, mulia. Tingkat kepenuhan di sorga sekarang kebahagiaan dan kedamaian, tapi belum kesempurnaan penuh. Karena puncak kesempurnaan dan pemenuhan janji Allah hidup di dalam dimensi kekal yang baru terjadi di langit baru dan bumi baru. Dasar Alkitab untuk sorga kini, misalnya Filipi 1 ayat 23, 2 Korintus 5 ayat 8, Lukas 23 ayat 43. Sedangkan dasar Alkitab untuk sorga kelak, yaitu langit dan bumi baru, misalnya dicatat di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 57, Filipi 3 ayat 20 sampai 21, 1 Tesalonika 4 ayat 16 17, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Keberadaan dosa di sorga kini, dosa dan penderitaan tidak ada di hadirat Allah. Tapi masih ada di dunia lama yang kita hidupi sekarang. Sedangkan nanti di langit baru, bumi baru, dosa, penderitaan, kematian, dan air mata sepenuhnya lenyap. Kondisi di sorga sekarang, keadaan sementara bagi jiwa atau roh sebelum kebangkitan tubuh. Sedangkan di langit baru dan bumi baru, keadaan kekal dan final, permanen, bagi orang percaya dengan tubuh kebangkitan. Oh, luar biasa. Tuhan menyiapkan sorga kini dan sorga yang akan datang. Oh, betapa luar biasanya rancangan Tuhan. Berikutnya, kapan orang percaya masuk ke sorga masa kini? Pada saat dia mati. Orang yang percaya kepada Kristus akan bersama dengan Kristus. Tetapi langit dan bumi baru kita nikmati setelah penghakiman terakhir dan kebangkitan universal. Jadi konklusinya, meskipun sorga intermediate state adalah tempat yang indah dan damai di hadirat Allah, itu hanyalah pendahuluan dari sorga atau kondisi akhir yang jauh lebih mulia dan sempurna, di mana tubuh yang dibangkitkan akan bersatu kembali dengan jiwa atau roh di langit baru dan bumi baru. Yang terakhir, tahta pengadilan Kristus atau Bema. Nah, sebelum orang percaya masuk ke sorga kelak, final state, langit baru dan bumi baru, semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau Bema dalam bahasa Yunani. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pengadilan Kristus atau Bema adalah pengadilan khusus bagi orang Kristen sejati yang lahir baru. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan pengadilan untuk menentukan apakah seseorang diselamatkan atau tidak, masuk neraka atau tidak. Karena keselamatannya sudah dijamin oleh anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Sebaliknya, ini adalah pengadilan untuk mengevaluasi pekerjaan dan kehidupan orang percaya setelah mereka diselamatkan. Jadi tujuan utamanya adalah menentukan upah atau pahala, reward, dan juga kerugian upah bagi yang tidak mendapat, berdasarkan kesetiaan, motivasi, dan kualitas pelayanan setiap orang percaya kepada Tuhan. Hakimnya adalah Yesus Kristus sendiri. Prosesnya Alkitab menggambarkan seperti api yang akan menguji kualitas pekerjaan setiap orang. 1 Korintus 3 ayat 13. Ini tentu bukan purgatori atau api penyucian seperti yang dipercaya oleh orang Roma Katolik. Pekerjaan yang dibangun di atas dasar Kristus digambarkan sebagai emas, perak, batu permata.
yang tahan api. Sedangkan pekerjaan yang berdasarkan motivasi yang salah atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, misalnya demi ambisi, nama besar, demi uang, adalah ibarat kayu, rumput kering, dan jerami yang akan terbakar habis. Yang akan dievaluasi pertama adalah motivasi. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. 1 Korintus 4 ayat 5. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri? Untuk pujian manusia atau untuk keuntungan pribadi, semua akan diuji. Kedua, kualitas pekerjaan. Apakah pekerjaan kita tulus, berlandaskan kebenaran firman, dan dilakukan dengan kesetiaan? Yang ketiga, penggunaan karunia dan talenta. Bagaimana kita menggunakan karunia rohani, waktu, uang, dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang tidak menggunakan talentanya akan menyesal. Karena seharusnya kita menggunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, pelayanan dan kesaksian. Apakah kita telah melayani sesama dengan kasih dan memberitakan Injil? Nah, bema ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja, rapture, sebelum kerajaan 1000 tahun di bumi. Ini berbeda dengan pengadilan tahta putih yang besar untuk menghakimi orang yang tidak percaya, yang akan binasa, dilemparkan ke Gehenna atau neraka atau lautan api. Wahyu 20 ayat 11-15. Seperti yang saya sudah bahas dalam kehidupan setelah kematian bagian 1. Tujuan daripada pengadilan tahta putih adalah membuktikan kesalahan mereka yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ada pula kitab-kitab yang mencatat perbuatan mereka yang menunjukkan mengapa mereka pantas menerima hukuman tersebut. Wahyu 20 ayat 12. Fokusnya menghakimi dosa dan penolakan terhadap Kristus. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah buku catatan perbuatan juga akan ada di bema bagi orang benar? Jawabannya ya. Alkitab mengindikasikan bahwa catatan perbuatan orang yang beriman kepada Yesus juga akan digunakan di pengadilan Kristus atau bema. Meskipun fungsinya sangat berbeda dengan penggunaannya di pengadilan tahta putih. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut kitab-kitab yang dibuka di bema sebagaimana di tahta putih, prinsipnya sama. Setiap pekerjaan, pelayanan, motivasi, bahkan pikiran orang percaya akan diungkap dan dievaluasi di hadapan Kristus. Misalnya, dalam 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan menyatakan juga maksud-maksud yang terkandung dalam hati. Maka pada waktu itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Tuhan akan mengungkapkan maksud hati, motivasi, dan hal yang tersembunyi. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada yang luput dari pandangannya dan semua akan diungkapkan dalam konteks penghakiman. Oh, betapa kita perlu meminta agar Tuhan menyucikan kita lahir dan batin, termasuk pikiran, sikap hati, karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 10 mencatat sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang layak diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini baik ataupun jahat. Ini menyiratkan adanya catatan perbuatan yang menjadi dasar evaluasi. Kata jahat di sini tidak berarti dosa yang menghukum orang ke neraka karena bema itu kan khusus untuk orang percaya yang sudah diselamatkan. Karena itu saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan, kita yang sudah percaya kepada Yesus harus melayani dengan sungguh, memberitakan Injil dengan giat, memiliki motivasi pelayanan yang tulus. Karena itu adalah kesempatan untuk kita berinvestasi dalam hal kekal yang nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan Kristus. Makanya mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Karena tujuan kita adalah pangkuan Abraham, Firdaus, yang kemudian digabungkan dengan sorga kini, intermediate state. Tapi kemudian akan bergabung dengan final state, langit baru dan bumi baru. Di mana kita akan memiliki tubuh kemuliaan,
memerintah bersama dengan Kristus, melayani Dia sampai selama-lamanya. Oh, hikmat Allah begitu dalam, tak tertangkap oleh akal manusia. Tetapi inilah sekelumit rahasia Allah yang diungkapkan kepada kita. Betapa kita harus mendalami firman dan bersyukur untuk semua anugerahnya. Siapa yang ingin masuk sorga, siapa yang ingin tinggal di langit baru dan bumi baru, mari taruh tanganmu di dada. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau ungkapkan kepada kami. Tidak semua orang, bahkan tidak semua orang Kristen mendapatkan rahasia yang luar biasa ini. Tapi kalau Engkau mengungkapkannya, biar kami sungguh-sungguh membuka hati bagi Engkau. Dan kami juga mau mendalami firman lebih lagi, supaya kami bisa melihat mutiara kebenaran yang indah yang Tuhan terus berikan bagi kami yang percaya kepadamu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Tuhan dan Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Ibadah pada siang hari ini Tuhan telah kami jalani, telah kami lewati dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pujian, pengagungan kami Tuhan, yang telah keluar dari hati dan mulut kami Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami berikan, biar ini juga dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami mau memberi Tuhan dengan suka hati, dengan suka rela Tuhan. Kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu makin ditinggikan, kerajaan-Mu diperluas Tuhan, dan seluruh orang mendengar nama-Mu Tuhan. Dan terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ingin Tuhan kami punya pengelolaan keuangan yang baik Tuhan. Kami punya prinsip-prinsip yang benar Tuhan dalam mengelola segala hal yang Kau percayakan buat kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu menemukan tanah yang baik di dalam hati kami. Bisa berakat, bisa bertunas, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang tetap di dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk Pak Ferry Septiadi Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Kau telah pakai dengan luar biasa, dan kami percaya Kau terus akan menambah-nambahkan Tuhan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan atas hidup Pak Ferry Septiadi Tuhan. Sehingga hidupnya makin diberkati Tuhan, pelayanan diberkati, keluarganya, semuanya Tuhan, pekerjaannya, bisnisnya Tuhan, semua diberkati oleh-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan segala sesuatunya juga Tuhan di dalam kehidupannya. Mengucap syukur juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pemimpin negara kami Tuhan. Mulai dari presiden sampai semua pimpinan di setiap unit kerja Tuhan, sampai semua pimpinan di setiap daerah. Biar Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, pemikiran, pola pikir yang benar Tuhan, untuk membawa bangsa ini makin maju, bangsa ini makin indah di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar buat bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini akan dibawa sehari ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk masalah-masalah yang ada di atas bangsa kami, perkara-perkara yang ada di dunia saat ini juga Tuhan. Mungkin keadaannya tidak baik-baik saja, tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami percaya Kau berkuasa di atas semuanya itu Tuhan. Kau memberikan perdamaian di atas dunia ini Tuhan. Kau memberikan kesejahteraan Tuhan, hati yang rindu untuk hidup dalam damai, hati yang rindu untuk hidup bekerja sama, membangun dunia yang makin indah Tuhan, membangun Indonesia yang makin baik juga Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari gembala senior kami Pak Julius, untuk Pak Rubin, untuk Pak Suwito, untuk Christopher, untuk Pak Suryanta juga Tuhan. Semuanya Tuhan, pimpin kami. Kau berikan hikmat, urapan yang daripada-Mu saja Tuhan, sehingga kami dapat dibawa Tuhan. Gereja ini dapat dibawa untuk menjadi gereja yang berdampak, gereja yang benar-benar membawa terang-Mu Tuhan, benar-benar menjadi garam buat lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap pengurus, pengerja, setiap pelayan di tempat ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu juga Tuhan. Sehingga kami dipakai sebagai alat-alat yang efektif di tempat ini. Menyebarkan kemuliaan nama-Mu, keharuman nama-Mu Tuhan buat lingkungan di sekitar kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap dari kami di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kami telah melihat Tuhan bahwa tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalaupun kami menghadapi masalah, pencobaan, sakit, penyakit Tuhan, kami percaya Engkau punya jalan, Engkau punya solusi untuk semuanya itu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya kepenuhan-Mu Tuhan, kepenuhan dari Kristus itu lebih besar dari segala ketidaksempurnaan kami. Jalan-jalan-Mu itu lebih besar dari segala masalah kami Tuhan. Kau memberikan kepada kami Tuhan solusi jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap dari kami. Meskipun mungkin tidak seperti yang kami inginkan. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang baik buat setiap dari kami. Biar itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar itu yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjalani hidup kami sehari lepas sehari dengan tidak khawatir, dengan tidak takut. Karena kami tahu penyertaan-Mu saja yang bersama dengan kami. Dan kami mau menggenapkan rencana-Mu sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu juga memimpin kami, tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Saudaraku, mari kita buka hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Biar Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan saja yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh yang Kudus menyertai kita semua dari hari ini, dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama dikatakan dengan saya, amin. Amin.